Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen kasih tahu kalian 10 perfume yang kayaknya paling berkesan buat aku, yang bikin aku jatuh cinta pada wangi-wanginya. Yang mana aku tuh kenal sama perfume-perfume ini di tahun lalu, di tahun 2023. Walaupun aku nggak tahu apakah mereka semua emang keluar di 2023, tapi kayaknya sih iya, mereka juga keluar di tahun 2023 gitu. Dan ini semuanya adalah produk lokal yang aku udah berhasil mendapatkan full botolnya. Aku nggak mau bilang bahwa ini adalah video kayak top 10 perfume 2023 kayak gitu-gitu enggak, karena aku nggak mengklasifikasikan mereka sebagai ini juara 1, 2, 3, 4. Karena ini punya kesan masing-masing tersendiri di hati aku dan ini sifatnya sangat personal. Karena aku merasa kalau aku melabel dia sebagai kayak perfume lokal nomor 1 paling the best di tahun 2023 tuh kayak definisinya apa, the best tuh definisinya apa, aku masih rancu, jadi aku nggak membuat video itu. Tapi ini adalah perfume-perfume yang buat aku tuh pokoknya paling aku notice selama 2023, wanginya tuh paling bikin aku jatuh cinta. Bukan berarti mereka semua adalah yang kayak paling sering aku pakai, juga bukan, karena kebanyakan perfume-perfume yang aku favoritkan tuh malah aku sayang-sayang buat pakai, apalagi kalau, harganya lumayan gitu. Jadi aku bakal spill ke kalian, 10 perfumenya apa aja, dan nanti ada beberapa perfume juga yang bikin aku terkesan di 2023 tapi belum sempet, kesampaian buat punya full botolnya yang masih jadi wishlist aku, nanti semoga di tahun 2024 aku punya kesempatan untuk punya. Oke, yang pertama dulu ini adalah, salah satu perfume yang di awal-awal tahun kayaknya 2023 aku nggak terlalu inget, sempat menjadi pusat perhatian aku karena ini tuh dikeluarkan oleh salah satu YouTuber panutanku juga, YouTuber reviewer perfume gitu yang, bekerja sama atau berkolaborasi dengan salah satu brand bernama Philosophia. Ini adalah Fly Me to the Moon dari Philosophia X Edrin Wangi. Ini adalah salah satu perfume yang buat aku tuh paling berkesan di awal-awal tahun kayaknya, kalau aku nggak salah, karena aromanya begitu sangat uniknya gitu ya. Ini berkesan lumayan maskulin, lumayan nostalgic aromanya, dia ada kayak wangi gurih-gurihnya juga. Aku sendiri sebagai penikmat wewangian merasa, ini salah satu perfume yang kayaknya, kalau ingat tahun 2023 inget sama perfume yang satu ini. Ini adalah Fly Me to the Moon, ya walaupun aku nggak setiap hari pakai karena aromanya cukup maskulin gitu, tapi ini kalau dipakai malam-malam gitu ya, dia nuansanya kan emang warm gitu, ini cocok banget gitu. Setahuku juga Kang Edrin sama Philosophia, ngerjain, projeknya juga nggak sebentar gitu ya, dan ini aromanya enak banget, pokoknya nggak berasa kalau ini tuh kayak perfume lokal. Dan menurutku ini emang perfume yang ditujukan untuk para penikmat wewangian sih. Nah, aromanya sangat berkesan di tahun 2023. Ini kalau misalnya aku nge-sniff aroma ini pasti langsung inget lagunya Fly Me to the Moon dan masa-masa di mana waktu itu aku sempet bikin video cover lagunya Fly Me to the Moon juga karena nge-sniff, perfume yang satu ini. Oke, yang kedua aku juga nggak, terlalu ingat apakah ini di awal-awal tahun atau pertengahan ya, aku, lupa. Tapi ini adalah salah satu perfume yang juga bikin aku, terkesan di tahun 2023 dan kayaknya kalau aku sniff parfum ini pasti inget tahun 2023. Ini adalah salah satu perfume dari Eguade DPS, ini namanya adalah SPBU 24 Hours yang kayak gini botolnya. Ini juga salah satu perfume yang menurut aku kayak 2023 banget ini, aku kenal sama aroma kayak gini. Ini baru pertama kali aku nge-sniff aroma yang kayak gini, ini unik banget dan masih wearable banget, masih aku pakai banget nih, kalian bisa lihat. Ini tuh aromanya tuh lucu banget, dia bilang dia aromanya kayak aroma gasolin, tapi ini sparkling banget di hidung aku. Ah, dan enak banget, dia kayak ada aroma sparkling-sparkling citrusy-nya, tapi dia juga ada sweet-nya, kayak ada floral-nya juga. Tapi uniknya dia berpadu di sini kayak aromanya aroma-aroma leather. Sebenarnya, Fly Me to the Moon juga aroma leather, tapi SPBU 24 Hours ini lebih kayak bisa tergolong yang fresh-nya, sedangkan untuk yang Fly Me to the Moon ini kayak leathery tapi versi yang, lebih warm and masculine-nya. Kalau ini, dia lebih unisex aromanya menurut aku dan lebih unik aja. Oke, next adalah salah satu perfume yang aku tuh waktu itu awalnya tertarik karena ini dikeluarkan oleh Mas Nicholas Saputra. Ini adalah Unkenaru Suge Bourbon. Ini adalah salah satu perfume dari Unkenaru yang di awal-awal tuh sebelumnya mereka ngeluarin 2 perfume yang lebih arahnya lebih ke cowok gitu. Terus pas mereka ngeluarin yang seri ini aku langsung kayak aku harus punya minimal satu dari koleksinya mereka. Karena ini tuh botolnya, tutupnya bener-bener kayak luxury, terus bener-bener kayak unik banget dan,
Ini enak banget aromanya, ini bener-bener kayak sweet, namanya sesuai ya, Sugar Bourbon. Kategorinya termasuk feminin kalau menurut aku, dia perpaduan antara kayak ada lecinya, ada rose-nya kalau nggak salah, versi yang sweet, very sweet, yang kayak vanilla banget gitu, yang kayak ada wangi gulanya gitu. Pokoknya ini sangat enak banget, dan ini bener-bener ngingetin aku sama tahun 2023. Oke, yang selanjutnya ini adalah salah satu perfume dari Lark& Scent. Yang bikin aku terkesan sama perfume ini adalah, satu kemasannya, oke banget gitu, cakep banget nih karena dia kayak gini. Terus dia juga setauku ini diproduksinya nggak banyak, dan sekarang udah kayaknya udah discontinue, udah nggak ada lagi. Aku punya 2 botol jujur, karena waktu itu aku dikirimin, tapi aku juga beli satu lagi full botolnya, jadi aku punya 2. Terus, dan aku tuh merasa ini adalah salah satu perfume aroma unik banget. Ini adalah salah satu perfume keluaran lokal yang aromanya unik banget, terus kualitas jusnya oke, terus, aku juga punya perfume La Essence sebelumnya yang Plains itu kayak nggak bisa dapetin di mana-mana lagi, jadi aku hemat-hemat. Nah, yang ini tuh aku nggak pengen yang terlalu hemat-hemat, makanya aku akhirnya punya 2 botol. Terus enak banget. Ini tuh sebenarnya adalah lychee tea gitu ya, terinspirasi dari lychee tea. Anyway, aku menyadari makin ke sini nih, sekarang barusan aku sniff, wanginya tuh makin enak banget dan makin lembut. Di awal-awal tuh dulu, kayaknya aku merasa aromanya lumayan kayak fruity-nya lumayan strong gitu ya, yang ada asem-asemnya gitu. Tapi ini kayak makin ke sini aromanya kayak makin berkesan lembut gitu loh. Enak banget, aku udah lama dan kayaknya ini bakal jadi scent of the day aku hari ini karena aku pengen pakai ini. Dan aromanya bener-bener unik banget, makin ke belakang malah sedikit ada kesan creamy sedikit, jadi nggak kayak yang bener-bener kayak lychee tea yang asem dan pahit, tapi bercampur sama manisnya lychee, nggak kayak gitu. Tapi makin ke belakang tuh kayak makin ada creamy-creamy kayak white floral-nya gitu deh. Apa cuman di hidung aku doang? Tapi sayang banget ini udah discontinue, mungkin kalian bisa dapetin kalau ada yang pre-love perfume ini ya. Oke, next aku lupa yang mana duluan yang keluar, tapi ya kemungkinan mungkin adalah ini salah satu perfume dari, Bali Surfers Perfume. Ini adalah salah satu perfume Bali Surfers yang menurut aku tuh kayak, wow, 2023 tuh kayak inget banget sama perfume ini karena waktu pertama kali aku dikirimin sama Bali Surfers-nya, ini kayak hampir tiap hari aku pakai. Jadi aromanya itu bener-bener kayak ngingetin aku, sama aroma-aroma musim panasnya 2023 gitu ya. Lagi panas-panasnya banget, aku sering banget pakai ini karena ini bener-bener aromanya aroma strawberry yang super fresh, ada sweetness-nya, ada fresh-nya, agak kayak sirup strawberry tapi nggak kayak yang, strawberry yang artificial banget gitu loh. Strawberry-nya masih berasa, ada sweet-nya, ada fresh-nya. Ini juga ada perpaduan sama aroma semangka, jadi vibe-nya tuh masih mirip sama Etre yang, Liebe Desprit, agak-agak se-vibe, tapi kan kalau yang itu lebih mahal ya. Alternatifnya adalah aku pakai ini 100 mili, harga lebih murah daripada punyanya Etre. Enak banget dan perfume-perfumenya Bali Server seperti kalian tahu biasanya dia SPL-nya gokil dan ini termasuk salah satu perfume aroma fresh yang SPL-nya juga oke gitu. Makanya aku suka banget. Oke, yang selanjutnya ini adalah salah satu perfume favorit aku dari Sav& Co. Ini adalah Solaris. Jadi ini adalah salah satu perfume dari Sav& Co yang bikin aku langsung kayak jatuh cinta pada hiduan pertama. Jujur aku agak-agak bingung kemarin, karena aku juga sebenarnya suka sama Sokolatol gitu ya, dan itu juga cukup berkesan buat aku di tahun 2023 karena aromanya juga enak banget. Tapi setelah aku mencoba membanding-bandingkan, enggak, ini tetap adalah yang di hati aku paling aku suka gitu ya. Makanya ini juga salah satu, jadi salah satu perfumnya Sav& Co yang berkesan di hati aku di tahun 2023. Dan aku paling suka banget sama aroma depannya. Jadi dia itu aroma awal tuh sebenarnya dibuka dengan aroma citrusy yang cukup tajam dan manis gitu ya. Dia aroma itu kalau di nada suara itu mungkin nada tinggi gitu, dan dia itu ada sedikit aroma perpaduannya antara citrusy dengan wangi dedaunan yang wow gitu, enak banget pokoknya aroma depannya itu kayak unik dan enak banget. Nah, makin ke belakang tuh dia makin woody sebenarnya, aromanya lebih kayak aranya lebih kering, lebih powdery di belakang, tapi aku sih personally suka banget aroma top notes-nya. Jadi aku suka banget untuk spray terus aroma ini biar dapet terus top notes-nya, tapi ini emang termasuk salah satu perfumenya, Sav& Co yang dinamikanya lumayan berasa antara top, middle, sampai base note-nya. Dan ini adalah tetap favorit aku, Solaris Extrait de Parfum ini. Yang selanjutnya tuh ada yang di keluaran-keluaran makin ke sini kayaknya aku lupa di antara 4 ini karena tinggal 4 lagi yang full bottle. Tapi kayaknya sih kalau nggak salah ini keluar duluan, ini adalah Purple Royal dari, eee, Mbak Tasya Farasya yaitu Mother of Perfumery.
Sebenarnya ada 3 parfumnya Mother of Perfumery yang jadi favorit aku, tapi yang 2 itu aku kenalannya udah di tahun sebelum-belumnya, pas keluaran pertama. Jadi yang bikin aku langsung jatuh cinta di hiduan pertama di tahun 2023 adalah yang Purple Royal ini. Walaupun ini kemasan barunya tuh, kayak nggak semewah kemasan yang awal, tapi aku berhasil dapet ini tuh waktu tuh dengan harga yang sangat affordable, itu yang bikin salah satu yang berkesan juga dan, ini aku udah jatuh cinta duluan karena sebelumnya aku udah nyobain semua perfumnya, vialnya, udah beli vial-vialnya dan jatuh cinta sama yang ini dan memutuskan untuk beli full bottle yang ini. Aromanya tuh sebenarnya kalau dilihat dari notes-nya tuh dia emang kayak rose, ada licinya, di belakang dia kayak ada sentuhan yang lebih ke arah, creamy gourmand gitu, dia juga pakai vanilla gitu yang lembut. Jadi aroma-aromanya sebenarnya kayak aroma-aroma yang biasa aku temui di parfum-parfum lain, tapi entah kenapa perpaduannya itu bener-bener menurut aku keren banget gitu, antara top notes-nya dibuka dengan aroma yang lebih kayak, fresh, fruity floral, makin ke belakang dia kayak pakai makin ke arah vanilla yang creamy and lembut gitu. Pokoknya ini salah satu parfum yang bikin aku langsung jatuh cinta pada hiduan pertama dan ini tuh kayak wanita cantik banget gitu aromanya. Walaupun dia tuh nggak terlalu project, dia sangat soft gitu ya. Jadi kalau mau pakai parfum ini harus kayak banyak-banyak, tapi tetap aja karena aromanya oke banget dan aku suka banget jadi aku maafkan kekurangan-kekurangan dari SPL-nya ini, gitu. Pokoknya parfum-parfumnya Mother of Pearl sebenarnya semuanya bikin berkesan di tahun 2023 karena mereka ngeluarin banyak banget produk, tapi salah satu yang paling berkesan adalah yang ini. Oke, next ini adalah perfume dari Layer gitu ya, Layer perfume. Sebenarnya hampir semua perfume-parfumnya Layer itu berkesan buat aku tahun 2023 gitu ya, tapi aku nggak mungkin masukin semuanya. Jadi aku pilih yang paling-paling aku kayak suka banget, yaitu 2 ini. Kalau nggak salah Layer yang Kyoto Jazz ini keluar duluan, jadi aku bahas ini duluan. Jadi ini tuh salah satu perfume yang menurut aku wangi unik banget. Ini tuh sebenarnya aromanya matcha gitu ya, dia ada matchanya, tapi dia bukan matcha yang tuh, enak banget, dia super green kalau menurut aku, ada sedikit bitter-bitter matchanya, tapi makin ke belakang malah aromanya kayak ada teh yang aromanya kayak mirip-mirip kayak teh botol sosro dikit, habis itu dia kayak ada aroma yang lebih ke bright-nya juga, terus dia itu makin ke belakang kayak ada aroma yang citrusy yang cukup bright juga berpadu sama lavender yang biasa aku dapat juga nuansanya di Libre dari YSL. Jadi kayak percampuran antara lip sama kayak ada di-twist sama aroma matcha yang ada pahit-pahitnya sama, green-nya gitu. Jadi ini unik banget sih menurut aku aromanya dan karena aku juga suka sama, YSL Lip, jadi menurut aku ini perfume kayak, sisi berbedanya dari YSL Lip gitu yang lebih dark gitu kesannya, lebih nggak seterang aromanya YSL Lip aja. Pokoknya ini unik banget aromanya menurut aku, makanya ini berkesan buat aku. Lalu yang satu lagi ini juga nggak kalah berkesannya buat aku, ini waktu itu aku nyobain Dican-nya duluan kalau nggak salah, eee, aku nyobain, Dican-nya duluan kalau nggak salah, ini adalah Layer yang Forbidden Garden. Ini tuh enak banget dan aku bener-bener jatuh cinta dan sampai akhirnya aku, memutuskan untuk beli full bottle-nya. Ini aromanya apel seger yang sweet banget, yang super crunchy, super, apa ya, pokoknya enak banget deh ini wangi kalau kalian pencinta wangi apel dan kalian suka aroma apel yang sweet dan juga berair dan juicy gitu, kalian pasti suka banget sama ini. Ini tuh, walaupun emang masuk ke middle to base note-nya aromanya udah nggak seapel itu lagi karena dia di, top notes-nya yang kenceng aroma apelnya, tapi aku tetep suka banget sama perfume yang satu ini, kayak pokoknya kalau pakai perfume ini tuh aku lebih ke respray ulang supaya tetep dapet top notes-nya gitu. Enak banget. Oke, next ini adalah perfume yang kayaknya terakhir aku beli di tahun 2023 karena aku nge-sniff aromanya dari Dican dulu, ya biasa aku coba-cobain dulu. Ini adalah salah satu perfume dari Alt Perfumery, the first time-nya aku beli full botolnya Alt. Ini namanya adalah Martini in New York dan, ini aromanya tuh unik banget sebenarnya. Unik banget ini aromanya tuh kayak woody, ada creamy-creamy rose-nya, ada rose-nya perpaduannya sama aroma yang lebih kayak, wangi-wangi dupa-dupaan gitu. Tapi basically ini adalah aroma rose yang dark gitu.
Dan aku suka banget, ini enak banget. Nah sebenarnya sebelum ini aku tuh sempat punya, perfume yang wangi juga mirip sama ini sebenarnya gitu, dan aku sampai sekarang masih belum punya full bottle-nya gitu ya, yaitu salah satu perfume dari Hypnosa yang Seven namanya, ini satu vibe nih, dan kayaknya gara-gara kemarin aku suka banget ini tapi harganya lumayan gitu ya. Nah ini harganya lebih terjangkau kalau nggak salah dan aku dapetnya juga sale gitu di saat mereka lagi, Shopee Live, aku putuskan untuk beli yang ini duluan, walaupun setelah aku banding-bandingkan sebenarnya wanginya tuh nggak sama-sama persis. Ini tuh tetap punya, apa ya, sisi tersendiri yang bikin aku tuh kayak masih punya cita-cita untuk beli full botolnya Hypnosa, walaupun ini tuh kayak mirip-mirip juga sama Lapsitan yang, Saffron Noir dan aku punya full botolnya, jadi kayak, ya udah deh aku masih mikir-mikir dulu, aku masih punya yang ini, masih punya yang Lapsitan Saffron Noir juga, jadi ini kayak nanti dulu gitu. Nah itu tadi udah 10 perfume yang aku sebutin yang paling berkesan, nih ada lagi beberapa perfume yang aku masih kayak bercita-cita, masih masih ada di wishlist aku untuk aku pengen punya full botolnya, tapi aku jatuh cinta sama mereka di tahun 2023. Yang tadi pertama Hypnosa Seven, terus, ini salah satu perfumnya Alt yang namanya Reverie, ini juga aku, waktu itu jatuh cinta, juga membikin aku jatuh cinta di tahun 2023. Terus, salah satu perfumnya Layer tadi yang aku sebutin, itu juga waktu aku nyobain, Diken-Diken mereka ada yang bikin aku suka juga, yaitu yang Chronic Tonic. Ini gila, keren banget, tapi aku nungguin dia diskon, kok nggak diskon-diskon ya? Ini enak banget loh yang Chronic Tonic. Ah, nanti semoga tahun 2024 punya kesempatan untuk dapetin parfum yang satu ini. Terus ada lagi, satu lagi Alchemist. Alchemist yang, kolaborasi sama Maudy Ayunda tuh, yang namanya Onirik. Nah, itu juga aku masih kayak jadi wishlist aku karena wanginya enak banget. Sama satu lagi Galeria, ini sebenarnya dari Alchemist juga aku lumayan suka, jadi masih aku pertimbangkan. Tapi itu perfume-perfume yang kayak bikin aku langsung suka di hiduan pertama juga dan langsung kebayang-bayang, keinget terus dan paling aku notice selama 2023. Oke, jadi kurang lebih itu tadi perfume-perfume yang membuat aku cukup berkesan di tahun 2023 dan punya kesan tersendiri dan yang bakal ngingetin aku sama tahun 2023 itu yang tadi, gitu. Kalau kalian sendiri apa perfume yang paling berkesan buat kalian di 2023? Dengan alasan yang macem-macem pastinya aku tunggu, silahkan komen aja di kolom komentar, oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis, nanti aku taruh link perfume-perfumenya kalau masih ada di description box kalau kalian yang pengen kepoin. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.